Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai penjajahan Barat atas dunia Islam dan perjuangan kemerdekaan negara-negara Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya umat Islam mengalami puncak kejayaan kedua pada masa 3 kerajaan besar berkuasa, yakni Kerajaan Safawi, Kerajaan Mughal, dan Kerajaan Utsmani. Namun, seperti pada masa kekuasaan Islam terdahulu, lambat laun mengalami kemunduran. Kerajaan Safawi mengalami kemunduran pada awal abad ke-18. Kemudian Kerajaan Mughal mengalami kemunduran pada awal abad ke-19 di tangan Inggris, yang kemudian Inggris juga mengambil alih kekuasaan di anak benua India. Bahkan yang terakhir pun yang masih disegani oleh lawan, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki. Yang terakhir pun terus mengalami kemunduran demi kemunduran, sehingga ia dijuluki sebagai The Sick Man of Europe, atau orang sakit dari Eropa. Nah, dari kemunduran atau kelemahan kerajaan-kerajaan inilah yang membuat bangsa-bangsa Eropa dapat menduduki dan menjajah negeri-negeri Islam. Nah, bersamaan dengan kemunduran 3 kerajaan tersebut, bangsa Eropa mulai menunjukkan usaha kebangkitannya. Nah, yang pertama akan dijelaskan mengenai Renaissance di Eropa. Renaissance adalah sebuah periode dalam sejarah Eropa yang ditandai dengan gerakan menghidupkan kembali peradaban Barat. Di periode ini, bangsa Eropa menemukan sebuah penemuan yang dilakukan oleh Christopher Columbus, yaitu menemukan sebuah benua Amerika pada tahun 1492 Masehi. Kemudian ada Vasco da Gama yang menemukan jalur ke timur melalui Tanjung Harapan pada tahun 1498 Masehi. Dari sanalah benua Amerika dan Kepulauan Hindia jatuh di tangan kekuasaan bangsa Eropa. Karena penemuan yang sangat tak ternilai harganya inilah menjadikan bangsa Eropa menjadi maju dalam bidang perdagangan, karena bangsa Eropa tidak lagi bergantung kepada jalur yang telah dikuasai umat Islam di sebelumnya. Stoddard menggambarkan dengan sekejap mata dinding laut berubah menjadi jalan raya, dan Eropa yang semulanya terpojok menjadi yang dipertuankan di laut dan bahkan dipertuankan di dunia. Terjadilah perputaran nasib yang maha hebat dalam sejarah umat manusia. Perekonomian bangsa-bangsa Eropa pun semakin maju karena daerah-daerah baru terbuka baginya. Mereka dapat memperoleh kekayaan yang tak terhingga untuk meningkatkan kesejahteraan negerinya. Tak lama setelah itu, mulailah kemajuan Barat melampaui kemajuan Islam yang sejak lama mengalami kemunduran. Kemajuan Barat itu dipercepat oleh penemuan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan. Penemuan mesin uap yang kemudian melahirkan revolusi industri di Eropa semakin memantapkan kemajuan mereka. Teknologi perkapalan dan militer berkembang dengan pesat. Nah, dengan demikian, sebagaimana telah disebutkan, Eropa menjadi penguasa lautan dan bebas melakukan kegiatan ekonomi dan perdagangan dari dan ke seluruh dunia tanpa mendapat hambatan berarti dari lawan-lawan mereka. Bahkan, satu demi satu, negeri Islam jatuh ke bawah kekuasaannya sebagai negeri jajahan. Nah, negeri Islam yang pertama kali jatuh di kekuasaan Eropa adalah negeri-negeri Islam yang jauh dari kekuasaan Kerajaan Utsmani. Jadi, walaupun Kerajaan Utsmani ini tetap terus mengalami kemunduran demi kemunduran, akan tetapi masih disegani dan dipandang
masih cukup kuat dan dapat melawan bangsa Eropa pada waktu itu. Dan yang negeri-negeri Islam yang dapat ditaklukkan oleh Barat yaitu pertama di Asia Tenggara dan di benua anak India. Sementara negeri-negeri Islam di Timur Tengah yang berada di kekuasaan Kerajaan Utsmani baru dapat diduduki oleh bangsa Eropa pada masa berikutnya. Jadi ketika itu India merupakan negeri yang kaya dengan hasil pertanian, sehingga mengundang bangsa Eropa yang sedang maju saat itu untuk berdagang ke sana. Kemudian pada awal abad ke-17, bangsa Belanda dan Inggris dapat menginjakan kakinya di India. Kemudian pada tahun 1611, bangsa Inggris mendapat izin untuk menanam modal di sana. Juga pada tahun 1617, Belanda mendapatkan izin yang sama. Kemudian terjadilah perlawanan kepada Inggris pada tahun 1761 Masehi. Akan tetapi tidak ada satupun yang dapat mengalahkan Inggris. Akibatnya sebagian daerah-daerah dapat dikuasai oleh Inggris. Dan pada tahun 1803 Masehi, Delhi, ibu kota kerajaan Mughal, juga berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Inggris. Karena bantuan yang diberikan Inggris kepada raja ketika mengalahkan aliansi Sing Hindu berusaha menguasai kerajaan. Mulai saat itulah Inggris leluasa mengembangkan sayap kekuasaannya di anak benua India dan sekitarnya. Lalu tahun 1857 Masehi, kerajaan Mughal bahkan dikuasai penuh, dan setahun kemudian rajanya yang terakhir dipaksa meninggalkan istana. Sejak itu India berada di bawah kekuasaan Inggris yang menegakkan pemerintahannya di sana. Dan di Asia Tenggara, di mana negeri Islam baru mulai berkembang di sana, juga terkenal sebagai negeri yang banyak akan hasil rempah-rempahnya, menjadikan daerah-daerah itu ajang perebutan bagi negara-negara di Eropa. Nah, di Asia Tenggara yang pertama ada Kerajaan Malaka yang berdiri pada awal abad ke-15 di Semenanjung Malaya, dan kerajaan itu juga merupakan kerajaan Islam kedua setelah Samudra Pasai. Nah, kerajaan itu ditaklukkan oleh Portugis pada tahun 1511 Masehi. Nah, sejak saat itulah peperangan Portugis melawan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seringkali berkobar. Terutama Portugis ingin menguasai daerah Maluku karena kaya akan hasil rempah-rempahnya. Sedangkan penjajahan Portugis yang paling lama di daerah Nusantara yaitu ada di Timor Timur. Pada tahun 1521 Masehi, Spanyol juga dapat menduduki daerah Maluku, tujuannya tapi hanya untuk berdagang. Dan Spanyol juga berhasil menguasai Filipina, termasuk di dalamnya beberapa kerajaan Islam, diantaranya ada Kesultanan Mangindao, Kesultanan Buayan, dan Kesultanan Sulu. Lalu pada abad ke-16 giliran Belanda, Inggris, Denmark, dan Prancis yang datang ke Asia Tenggara. Akan tetapi Prancis dan Denmark tidak berhasil menjajah negeri di Asia Tenggara, dan datang hanya untuk berdagang. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwasanya Indonesia juga dijajah oleh Belanda. Banyak penduduk Indonesia juga yang melakukan perlawanan terhadap Belanda ini, akan tetapi tetap saja dimenangkan oleh Belanda. Di antara yang perang atau perlawanan terbesar yang terjadi yaitu ada perang Aceh, terus ada perang
Padri di Minangkabau, dan ada perang di Ponorogo di Jawa. Nah, sebagaimana di India, di Asia Tenggara, kekuasaan politik negara-negara Eropa terus berlanjut sampai pertengahan abad ke-20, ketika negeri-negeri jajahan tersebut memerdekakan diri dari kekuasaan asing. Kemunduran kerajaan Utsmani diawali sejak kekalahan pertempuran melawan Wina. Walaupun kerajaan Utsmani sudah berusaha untuk mengejar ketertinggalan dari bangsa Eropa, tetap saja usaha-usaha pembaharuan itu gagal menahan kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Bahkan terus mengalami kemerosotan, juga tidak membawa hasil yang diharapkan. Penyebab kegagalan itu diantaranya: pertama, kelemahan raja-raja Utsmani karena wewenangnya sudah jauh menurun. Kedua, keuangan negara yang terus mengalami kebangkrutan, tidak mampu menunjang usaha untuk pembaharuan. Dan faktor terpenting yang membawa kegagalan itu adalah karena ulama dan tentara Yenisari sejak abad ke-17 menguasai suasana politik kerajaan Utsmani serta menolak usaha pembaharuan itu. Akhirnya selama abad ke-18, Barat menyerang ujung garis medan pertempuran Islam di Eropa Timur, wilayah kekuasaan kerajaan Utsmani. Dan akhir dari serangan-serangan itu adalah ditandatanganinya perjanjian San Stefano dan perjanjian Berlin antara kerajaan Utsmani dan Rusia. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan Turki di Eropa. Satu demi satu daerah-daerah di Asia dan Afrika yang sebelumnya dikuasai Turki Utsmani melepaskan diri dari Konstantinopel. Semua daerah kekuasaannya yang luas, baik di Asia maupun Afrika, diambil alih oleh negara-negara Eropa yang menang. Dan kemudian penetrasi Barat ke pusat dunia Islam di Timur Tengah itu pertama-tama dilakukan oleh dua bangsa Eropa. Yang terkemuka diantaranya Inggris dan Prancis. Yang menang, mereka tuh yang memang saling bersaing. Inggris lebih dulu menanamkan pengaruhnya di India, dan Prancis merasa perlu memutuskan hubungan komunikasi antara Inggris di barat dan India di timur. Oleh karena itu, pintu gerbang di India, yaitu Mesir, harus berada di bawah kekuasaan Prancis. Untuk maksud tersebut, Mesir dapat ditaklukkan pada Pertempuran Prancis pada tahun 1398 Masehi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bangkitnya nasionalisme umat Islam dan para tokoh pembaharuannya, serta kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Bangkitnya nasionalisme umat Islam. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, benturan-benturan antara Islam dan kekuatan Eropa telah menyadarkan umat Islam bahwa mereka memang jauh tertinggal dari Eropa. Yang pertama merasakan itu adalah Turki Utsmani, karena kerajaan ini yang pertama dan utama yang menghadapi kekuatan Eropa. Dengan kesadaran tersebut memaksa penguasa dan pejuang-pejuang Turki untuk banyak belajar dari Eropa. Usaha untuk memulihkan kembali kekuatan Islam secara umum dikenal dengan gerakan pembaharuan yang didorong oleh dua faktor yang saling melengkapi. Yang pertama yaitu pemurnian ajaran Islam dari unsur-unsur asing yang dipandang sebagai penyebab kemunduran Islam. Yang kedua, menimba gagasan pembaharuan dan ilmu pengetahuan dari Barat. Yang pertama yaitu gerakan Wahabiyah yang dipelopori oleh Muhammad Ibnu Abdul Al-Wahhab tahun 1703 sampai 1780 Masehi di Arabia. Syah Waliullah 1703 sampai 1762 Masehi di India, dan gerakan Sanusiyah di Afrika Utara yang dipimpin oleh Said Muhammad Sanusi dari Aljazair.
Sedangkan yang kedua tercermin dalam pengiriman para pelajar Muslim oleh penguasa Turki Utsmani dan Mesir ke negara-negara Eropa untuk menimba ilmu pengetahuan, dan dilanjutkan dengan gerakan-gerakan penerjemahan karya-karya Barat ke dalam bahasa Islam. Gerakan pembaharuan juga memasuki dunia politik, karena Islam memang tidak bisa dipisahkan dengan politik. Gagasan politik yang pertama kali muncul adalah gagasan pan-islamisme, yang artinya persatuan Islam dunia, yang pertama dicetuskan oleh gerakan Wahabiyah dan Sanusiyah. Namun, gagasan tersebut disuarakan dengan lantang oleh tokoh pemikir Islam yang terkenal, yaitu Jamaluddin Al-Afghani pada tahun 1839 sampai 1897 Masehi. Oleh karena itu, Al-Afghani dikenal sebagai bapak nasionalisme dalam Islam. Kemerdekaan negara-negara Islam dari penjajahan. Munculnya gagasan nasionalisme yang diikuti dengan berdirinya partai-partai politik merupakan modal utama umat Islam dalam perjuangannya untuk mewujudkan negara merdeka yang bebas dari pengaruh politik Barat. Perjuangan mereka biasanya terwujud dalam beberapa bentuk seperti gerakan politik dan pendidikan. Negara penduduk mayoritas Muslim yang pertama kali berhasil memproklamasikan kemerdekaannya adalah Indonesia, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara Islam yang kedua merdeka dari penjajahan adalah Pakistan, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Di Timur Tengah, Mesir secara resmi memperoleh kemerdekaan tahun 1922 dari Inggris. Tapi dalam pemerintahan Raja Farouk, pengaruh Inggris sangat besar. Baru pada masa pemerintahan Jamal an-Nasr yang menggulingkan Raja Farouk, Mesir benar-benar merdeka. Selanjutnya, Irak merdeka secara formal tahun 1932, tapi rakyatnya baru merasakan benar-benar merdeka tahun 1958. Dan masih banyak negara lain yang sudah merdeka. Namun, sampai saat ini masih ada umat Islam yang berharap mendapatkan otonomi sendiri, atau paling tidak menjadi penguasa atas masyarakat mereka sendiri. Mereka itu adalah penduduk minoritas Muslim dalam negara-negara nasional, seperti Kashmir di India, Moro di Filipina, dan sebagainya. Meski mereka hidup dalam negara merdeka, namun status sebagai minoritas seringkali menyulitkan mereka dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam. Semenjak umat Islam menyadari ketertinggalan dan kelemahannya, maka timbul ide pembaharuan dalam Islam. Para tokoh pembaharuan tersebut mengajak semua umat Islam untuk bangkit dari keterlenaan tidur yang lama. Kehadiran para tokoh modernis pada umumnya untuk membangkitkan kesadaran keagamaan umat Islam. Di antara para tokoh tersebut yaitu 1. Jamaluddin Al-Afghani. Beliau mengabdikan dirinya untuk memperingatkan dunia Islam akan hal dominasi Barat serta bahayanya, dan melakukan usaha-usaha yang teliti untuk pertahanan. Umat Islam menurutnya harus meninggalkan perselisihan-perselisihan dan berjuang di bawah panji bersama. Beliau juga berusaha membangkitkan semangat lokal dan nasional negeri-negeri Islam. Karena itu, Jamaluddin Al-Afghani dikenal sebagai bapak nasionalisme dalam Islam. Yang kedua, Mustafa Kemal Atatürk. Beliau dijuluki sebagai Bapak Turki pada tahun 1934 sebagai penghormatan atas pengakuan kecermelangan salah satu anaknya. Mustafa Kemal Atatürk menyadari bahwa sistem kekhalifahan bisa menjadi jebakan bagi orang-orang yang ingin mengembalikan sistem kepada kejayaan Islam di Turki. Dia menetapkan bahwa negara harus dijalankan seperti yang ada di Eropa, tanpa harus melihat masa lalu atau tradisi yang pernah berlaku. Yang ketiga yaitu Sayyid Ahmad Ali.
Untuk merealisasikan tujuan pembaharuan, beliau mengadakan kerjasama dengan Inggris. Meskipun kerjasama tersebut mendapat tantangan dari ulama lain, beliau berpendapat bahwa kemunduran umat Islam dari bangsa lainnya antara lain karena lemahnya dalam penguasaan ilmu dan teknologi. Oleh karena itu, umat Islam harus mampu merebut ilmu dan teknologi dari orang-orang Barat melalui pendidikan. Tokoh pembaharuan Islam lainnya masih banyak, seperti Harun Nasution, Muhammad Abdul, Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, dan masih banyak lagi. Gagasan-gagasan nasionalisme dan gerakan-gerakan untuk membebaskan diri dari kekuasaan penjajah Barat yang harus juga bangkit dalam negara Islam lainnya.